Dok, dok, bisa dengar suaraku nggak? Bisa, tapi putus-putus. Nanti ada, nanti enggak gitu. Oke, sekarang dengar suaraku nggak, dok? Dengar. Mel, kamu gimana? Kamu Oke, masih kerja, Mel? Aku lihat IG story-nya, ini nggak? wow, Melannya produktif banget. Biar di rumah syuting mulu ya. Luar biasa. Iya dong. Pun vlog aja sih, dok. Tapi aku tuh punya hashtag baru selama pandemi ini. Hashtagku adalah menolak menyerah pada keadaan. Asik. Wes. Luar biasa ya. Jadi Gimana, saat Mel? kemarin Terus? saat kemarin nggak bisa keluar, aku syuting sendiri di rumah vlog ya. Terus tapi sekarang udah balik lagi, udah syuting lagi, almost back to normal every day. Tapi tetap, dok, aku tuh tadi cerita aku syuting kayak mau perang kan, bawa hand sanitizer, disinfektan, full. Ya, kita hari ini Hmm. mau share apa, dok? Suaranya kadang kadang putus, kadang enggak. Mungkin karena kamu lagi di mobil kali ya, lagi nyetir ya. Ya, karena aku lagi di Oh, mobil deh kayaknya, dok. Iya, iya. oke. Mel, selama di rumah kamu gimana? Kamu udah ngelakuin treatment sendiri nggak gitu buat home care di rumah? Aduh, dok, Sempet, let me sempet tell me nggak? dong, kira-kira bukan gak sempet, I don't know what to do. Aku cuma maskeran, cuma pakai Hmm. krim. Ini muka gue, teman-teman, muka udah nggak perawatan udah 2 bulan. Karena biasanya aku tuh rajin, minimal tuh aku ya sebulan tuh 2 kali lah pasti mampir ke Dermaster. Kuku nggak Hmm. pernah nih kayak gini, dok. Lihat dong, kuku gue hancur. Nggak pernah di dalam sejarah kayak gini. Jadi ada sih teman-teman aku tuh yang masih berani gitu ya manggil kayak ke rumah gitu. Ada juga yang mau endorse. Tapi aku tuh emang orangnya rada parno sih, maksudnya gue karena ada anak-anak di Hmm. rumah jadi aku Iya, nggak iya berani benar. gitu. Hmm. Iya, Dok, iya. apa sih treatment yang bisa dilakukan di rumah? Di rumah tuh yang paling penting kalau lagi kayak gini kamu nggak bisa ke treatment, paling nggak kamu harus lakuin 3 hal dengan benar untuk mencegah jerawat sama komedo itu datang. Jadi tiap hari ini harus ada 3 ini. Yang pertama harus cleanse, jadi bersihin muka dengan proper. Bener-bener. Nah Ya, justru itu nih live IG kali ini aku mau kasih hadiah buat 4 orang pemenang. Jadi yang pertama ini adalah oil to foam ini jadi tuh dia super super banget kalau misalkan kayak pembersih mah ibaratnya bersih banget dah gitu ya. Jadi ini ya, kalau ya, apply kalau misalkan suka make upan kayak pakai foundation atau pakai concealer gitu, ini benar-benar nggak ribet banget gitu. Jadi cuma posisi tangan basah terus kayak di pump 2-3 pump terus di gosok-gosok di muka gitu 1 menit itu apa namanya make up mau waterproof setebal apapun, foundation, ya, concealer setebal apapun langsung luntur semuanya gitu. Jadi betul. nomor satu kalau lagi di rumah tuh kamu mesti bersih, mesti bener-bener bersihnya tuh mesti proper. Jadi dalam arti semua make up, Ya, semua kotor-kotoran tuh nggak ada keangkat semua. Apalagi kalau mukanya yang tipenya acne prone, jadi gampang berjerawat, gampang ya, komedoan, gampang berminyak itu mesti bener-bener ekstra bersih gitu ya. Jadi nggak boleh ya, main-main sama cleansing gitu. Nah, yang kedua harus ada yang namanya peeling. Peeling dalam arti bukan kayak kita ngolesin peeling yang terkelupas-kelupas gitu yang kayak di klinik ya gitu. Peeling dalam arti harus tetap ada pengelupasan sel-sel kulit mati. Gimana caranya, Dok? Kalau ya, aku di rumah, caranya ya seperti tadi Mel bilang gitu, misalkan pakai masker, tapi maskernya itu biasanya lebih prefer sama yang modelnya kayak peel off gitu loh. Karena ya, kalau ya. peel off gitu, dia sekalian kayak sel-sel kulit matinya keangkat. Karena Hmm, penyebab jerawat sebetulnya adalah karena salah satunya ya, jadi nggak semua, salah satunya adalah banyak penumpukan sel kulit mati. Akibatnya, apalagi kalau misalkan mukanya berminyak, nah itu jadi ya, media yang bagus untuk pertumbuhan si bakteri jerawatnya. Jadi caranya supaya kamu kalau misalkan mau tengking, mau usir semua si bakteri-bakteri jerawat itu adalah kamu nggak boleh ada penumpukan sel kulit mati. Jadi harus ada peeling. Tuh, ya, yang ya. ketiga harus ada nourishing. Itu dalam arti kita memberikan kayak krem-krem atau serum-serum ke muka kita untuk kasih vitamin-vitamin gitu. Nah, apa namanya salah satunya nih apa namanya live IG kali ini juga buat 4 orang pemenang selain dapat oil to foam juga ada juga yang dapat si white glow ini. Nah, white glow ini isinya niacinamide. Niacinamide itu dia adalah untuk mencerahkan wajah. Jadi kalau misalkan kamu pakai
nanti wajahnya tuh kayak jadi putih, glowing ala-ala Korea Ya. gitu, bener-bener glowing. Nah, cuma sebagian orang suka pakainya sampai kebablasan, sampai ke leher dan ke tangan. Nggak apa-apa juga sih, boleh-boleh Nggak aja apa-apa ya ya. dok. Daripada mukanya doang yang putih kan, mesti leher sama tangannya juga. Ya Cuma ya ini ya. si white glow ini bagusnya tuh kalau kamu pakainya rutin, 2 bulan rutin itu bener-bener putihnya tuh jadi semi permanen gitu. Jadi even kamu cuci Wow. muka, kamu cuci muka udah gitu lagi di rumah aja gitu tetap glowing, mukanya tetap putih gitu. Tapi pakainya harus 2 bulan rutin ya gitu, nggak boleh sekali-sekali. Ya. Gitu ceritanya. Oke, ini buat viewers aku, ya para komedo kesayangan aku, komunitas Melanie Ricardo, ini pas banget karena aku tuh udah jadi pasien dokter Jas udah more than 2 years ya dok, udah lebih dari 2 tahun ya. Lebih kali ya, 2 tahun mah lebih. Lebih ya. Jadi aku sendiri emang pakai produk-produknya, misalnya ya aku pakai tadi si oil to foam itu. Kalau buat aku sih aku ngerasain banget kayak misalnya aku tuh kan makeupnya lumayan tebal kalau buat syuting. Oil to foam itu bantu banget untuk ngangkat karena memang aku itu bener-bener kalau misalnya nggak bersih makeupnya kayak tadi dokter bilang itu gampang banget jerawatan, itu gampang banget. Jadi oil to foam itu benar-benar yang paling ngebantu banget untuk angkat makeup. Tadi ada yang nanya tuh, lupa namanya siapa, membantu Kamel gimana caranya membantu keretan, karena kan aku umurnya udah almost 40, aku tuh sekarang 39 tahun kan. Nah kalau aku tuh perawatannya, aku share ya dok yang kita pernah lakuin ya. Aku perawatannya guys, jadi aku tuh bukan termasuk public figure yang misalnya, nggak apa-apa juga sih, maksudnya it's a personal choice. Tapi kalau aku share gitu, maksudnya aku tuh terbuka dengan apapun perawatan. Banyak orang yang bilang kok sekarang wajahnya berubah. Yes, berubah karena memang aku melakukan banyak contouring di Dermaster. Misalnya nih yang paling kerasa, aku tuh kan orang Batak ya, jadi bagian apa namanya rahangnya tuh besar gitu ya. Nggak semua Batak itu sih, gue doang aja kali ya. Jadi terus udah itu gue melakukan sama dokter Jess. Itu dokter Jess boleh jelasin ya apa namanya, berapa lama sekali. Itu adalah yang benar-benar kerasa banget bikin muka gue lebih tirus.